Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada segmen video kali ini kita akan melakukan pembahasan ya terkait soal UTUL UGM tahun 2019. Kita akan pilihkan salah satu soal ya. Ini soal ya berkaitan dengan bab kingdom bakteri ya. Teman-teman bisa baca soalnya, karakteristik yang dijumpai pada bakteri sebagai organisme prokariot meliputi apa saja ya. Maka pertanyaannya tentang ciri bakteri kaitan prokariot. Ini bentuk soalnya adalah pilihan 1, 2, 3, 4 ya. Teman-teman bisa baca. Ada DNA untai ganda yang berbentuk sirkuler, kemudian membran plasma tersusun atas lipid dan protein, memiliki ribosom yang mensintesis polipeptida ya. Kemudian yang keempat, dinding sel tersusun atas peptidoglikan ya. Bentuk soal ini ya pernah keluar ya di ujian lain ya, termasuk di soal unsut ya, undip, kemudian di soal SBMPTN dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya sebagai perbandingan soal gitu ya. Nah, kita mulai pembahasannya ya dengan mengenal konsep sel prokariot dan eukariot. Ini kita akan melihat seperti apa persamaan dan perbedaan dari sel prokariot dan eukariot. Ya, di antara bentuk persamaannya adalah seperti halnya semua sel makhluk hidup ya, baik prokariot maupun eukariot pasti punya yang namanya membran plasma atau membran sel. Ini wajib ada pada semua makhluk hidup ya. Kemudian yang kedua adalah semua sel pasti punya yang namanya sitoplasma ya, yang berisi cairan dengan zat-zat terlarut di dalamnya, termasuk adalah organel-organel di dalam sel itu sendiri. Kemudian semua makhluk hidup selnya punya materi genetik ya, berupa DNA yang kemudian dikemas membentuk namanya kromosom. Kemudian ciri dari semua makhluk hidup, setiap makhluk hidup pasti punya suatu organel yang berperan dalam sintesis protein, disebut dengan ribosom. Nah, jika kita lihat ada 4 persamaan dari prokariot dan eukariot, kemudian kita lihat perbedaannya. Kurang lebih ada 3 perbedaan besar. Yang pertama adalah kaitan ada tidaknya membran inti. Ya, eukariot punya membran inti sementara prokariot tidak punya membran inti. Kemudian yang kedua, eukariot karena daerah intinya di mana terdapat DNA dan kromosom ya, diselubungi oleh membran ya. Karena adanya membran yang membatasi DNA atau kromosom dengan sitoplasma, maka dengan keberadaan membran inti, daerah inti disebut sebagai nukleus. Sementara pada organisme prokariot itu tidak bisa disebut nukleus, tapi lebih dikenal dengan istilah nukleoid, daerah intinya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah pada eukariot ya, dia punya ciri yaitu punya organel-organel yang diselubungi oleh membran. Ya. Di antaranya RE, badan Golgi, ya, proksisom, lisosom, mitokondria, kloroplas, dan yang lainnya. Sementara konsep ini kita nggak kenal pada organisme prokariot. Ini sebagai pelengkap saja ya, pada organisme prokariot selain punya keempat ciri dasar yang dimiliki oleh makhluk hidup, ya, prokariot juga punya namanya dinding sel sebagai proteksi, ya, perlindungan dan menjaga bentuk selnya. Kemudian dia juga punya namanya plasmid ya, istilah plasmid ini juga biasa keluar soalnya, yaitu DNA ekstranuklear, diantaranya berfungsi sebagai
untuk resistensi antibiotik dan juga untuk virulensi. Kemudian diantaranya ada flagel sebagai alat gerak, kemudian ada villi fungsi untuk menempel pada inang ya atau pada suatu substrat, dan kapsul sebagai punya banyak fungsi, antaranya adalah untuk mempertahankan diri terhadap fagositas gitu. Fagositas dari sel darah putih dari manusia misalnya, maka kapsul ini bisa dimiliki oleh bakteri-bakteri yang punya peran atau punya pekerjaan ya sebagai patogen di dalam hidupnya. Kemudian ini untuk meringkas saja persamaan dan perbedaan dari prokariot dan eukariot ya. Teman-teman bisa lihat sesuai namanya, eukariot ini sesuai namanya, eu ini bisa berasal dari bahasa Latin, disebut bermakna sejati ya. Sementara pro dari bahasa Latin punya makna belum atau sebelum. Belum ya. Sementara kariot dari bahasa Latin artinya, kariot dari kata karion artinya inti. Nah gitu. Maka eukariot itu artinya dia punya inti sejati, prokariot belum punya inti gitu. Maka dari itu bisa lihat ya, berdasarkan penamaannya, maka eukariot itu punya membran inti yang konsekuensinya daerah intinya disebut nukleus. Maka dari istilah ini kemudian muncul istilah eu, sejati, punya inti sejati. Sementara pada organisme prokariot tidak punya inti sejati, kita bisa sebut intinya dengan istilah nukleoid. Kemudian perbedaan mendasar yang lainnya adalah eukariot punya organel bermembran, sementara sementara prokariot nggak punya ya. Dan yang tengah ini irisan persamaan keempatnya sama-sama punya membran sel, sama-sama sitoplasma, sama-sama punya DNA atau kromosom, kemudian sama-sama punya ribosom ya, dimana ini adalah salah satu organel. Maka ribosom ini adalah salah satu organel tidak bermembran ya, karena prokariot atau bakteri itu nggak punya organel atau tidak punya organel yang bermembran. Maka karena dia punya ribosom, maka ribosom ini adalah organel tidak bermembran ya. Kemudian ini tambahan saja teman-teman ya. Eukariot ini punya ciri ya, ciri tambahan yang lain. DNA-nya tuh linear. Linear artinya dia seperti halnya benang ya, seperti halnya benang atau garis. Dia punya ujung, punya pangkal misalnya ini 5 aksen dan punya ujung 3 aksen gitu. Kemudian di antara prokariot ya, terutama adalah kelompok atau sebagian besar eukariot ya, seperti halnya tanaman, pelantai, kemudian fungi, kemudian beberapa kelompok protista ya, seperti halnya alga, itu punya dinding sel ya. Di antara dinding selnya ada yang berupa selulosa pada tanaman ya, lignin pada tanaman juga, pektin juga ada pada tanaman. Sementara kitin ini adanya pada kelompok jamur gitu. Sementara ciri dari kelompok prokariot, misalnya bakteri teman-teman, itu punya DNA nggak linear, tapi sirkuler atau bulat ya, maka nggak ada pangkalnya, nggak ada ujungnya, ini bulat seperti ini. Sementara dinding selnya agak khusus ya, dia terdiri penyusun utamanya namanya berupa peptidoglikan, dari kata peptida itu protein, glikan itu glukosa. Maka dia gabungan antara protein dan glukosa. Ada proteinnya, ada karbohidratnya. Berbeda dengan dinding sel dari eukariot tadi ya, berupa selulosa, lignin. Ini semuanya murni karbohidrat. Nggak ada unsur nitrogennya, kecuali yang kitin ini selain punya unsur CHO, karbohidrat, dia juga punya unsur nitrogen gitu. Maka agak mirip dengan peptidoglikan. Ini tambahan istilah aja, pseudopeptidoglikan ini artinya, pseudo ini artinya semu ya. Berasal dari bahasa Latin artinya semu, peptidoglikan semu artinya apa? Dia suatu struktur dinding sel yang mirip dengan peptidoglikan, tapi ada perbedaan dari sisi atau komponen kimiawinya.
maka agak berbeda. Maka dia mirip peptidoglikan, tapi bukan peptidoglikan, adanya pada kelompok bakteri Archaea, ya, yaitu kelompok bakteri yang hidup di daerah yang ekstrim. Maka berdasarkan pembahasan ini teman-teman, bisa kita kemudian menjawab soalnya, ya, yaitu karakteristik yang dijumpai pada bakteri sebagai organisme prokariot. Bakteri sebagai organisme prokariot apa saja cirinya? Pertama, DNA untai ganda, ya, yang berbentuk sirkuler. Ya, maka udah kita bahas tadi DNA itu beruntai ganda, ya, betul. Kemudian berbentuk bulat pada kelompok prokariot, betul. Satu benar maka tiga benar, ya. Memiliki ribosom yang mensintesis mensintesis polipeptida, betul. Ini fungsi dari ribosom, ya. Semua makhluk hidup termasuk prokariot dia punya, dari ribosom fungsinya mensintesis protein, ya, polipeptida termasuk enzim. Kemudian yang kedua, membran plasma tersusun atas lipid dan protein. Membran plasma bagian utamanya memang adalah fosfolipid, ya, 2 lapis atau bilayar, dan diantaranya ada protein-protein, ya, yang berperan dalam transport zat di sana. Maka yang nomor 2 ini teman-teman adalah ciri umum, semua makhluk hidup punya ciri ini, gitu ya. Termasuk yang nomor 3 tadi ini ciri umum, ya. Kalau yang nomor 1 tadi ini ciri khusus dari kelompok prokariot. Kalau 2 dan 3 ini eukariot juga termasuk. Kemudian yang keempat, dinding sel tersusun atas peptidoglikan. Ini adalah ciri khusus dari ciri khusus dari prokariot. Maka 1 dan 4 itu adalah ciri khusus untuk prokariot, 2 dan 3 itu ciri umum baik prokariot maupun eukariot. Padahal soalnya nyebutin karakteristik, ya, ciri khusus sebenarnya. Tapi karena 1 dan 4 benar, maka kita jawab benar semua, ya. Jawabannya error. Kemudian kita bahas soal lain, ya, bentuk soalnya untuk kita lebih menguatkan konsepnya. Nah, ini ada beberapa bentuk soal, teman-teman. Yang soal pertama tadi ini udah kita jawab, ya. Ini udah kita jawab tadi, jawabannya error, ya, benar semua. Kemudian kita lihat contoh soal dari UNSUD, ya, tahun 2015. Ciri dari prokariot kecuali. Yang salah yang mana, ya? Tidak memiliki membran inti. Ya, tidak memiliki membran inti ini adalah ciri dari prokariot, ya, tidak punya membran inti. Maka yang ini sesuai teori, gitu ya. Satu sesuai teori, maka yang 3 juga sesuai teori. Memiliki ribosom tersusun atas sitoplasma. Kemudian tidak punya mitokondria dan kloroplas, tidak punya organel bermembran. Maka ini sesuai teori juga, ya. Memiliki sistem membran dalam. Yang ini enggak ada di teori. Sistem membran dalam ini adalah sistem yang terdiri atas organel-organel bermembran, ya. Mulai dari terutama adalah membran inti, ya, teman-teman bisa lihat nanti di materi, ya. Kaitan sel, gitu ya. Di antaranya adalah membran inti, kemudian RE, badan Golgi, ya, termasuk adalah lisosom dan vakuola, serta membran sel. Itu adalah komponen dari sistem endomembran istilahnya. Maka yang 4 ini adalah tidak dimiliki oleh prokariot. Karena ada kecuali, ya, maka jawabannya
adalah 4 saja. Ini yang nggak ada pada bakteri, jawabannya delta untuk soal ini. Kemudian yang selanjutnya, soal Undip ya, 2014. Sel prokariot mempunyai ciri-ciri kecuali juga ya. Yang mana yang tidak sesuai teori? Kita jawab dulu yang sesuai teori yang mana. Yang pertama, DNA tidak terstruktur dalam bentuk nukleus. Maka ini sesuai teori teman-teman ya, dia nggak punya nukleus. Kemudian kedua, membran daerah inti, nuclear area ini daerah inti tidak diselubungi oleh membran ya, nggak punya membran inti, benar juga sesuai teori. Tidak punya nukleolus, nggak punya inti, maka nggak punya juga anak inti, nukleolus. Maka ini sesuai teori. Membran sel berupa lignin. Lignin ini adalah penyusun dinding sel pada tanaman. Ya, adapun membran sel secara umum terdiri atas double layer dari fosfolipid dan protein yang ada di antara fosfolipid tersebut. Maka jawabannya yang ini salah ya. Nggak ada membran sel yang punya lignin. Lignin itu penyusun dinding sel dari tanaman. Yang kelima, RE, retikulum endoplasma, dia nggak punya RE karena nggak punya nggak punya organel bermembran, maka dia nggak punya RE. Maka kata soalnya RE ini digantikan oleh suatu struktur disebut mesosom gitu ya. Maka ini bisa berperan dalam sintesis protein dan transfer protein. Maka untuk soal ini jawabannya delta tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar di soal senam PTN 2011. Sifat apa yang dimiliki oleh kelompok Eubacteria? Ya, bisa kita baca diantaranya adalah ini ada kata bakteri, maka dia pasti prokariot ya. Uniselular, 3 benar, 1 benar ya. Ini belum kita bahas secara detail, tapi secara umum semua kelompok bakteri secara umum itu membelah dengan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner ya, atau pembelahan langsung. Tidak ada istilah seperti disebut juga amitosis karena nggak ada fase-fase seperti halnya konsep mitosis, ada istilah interfase ya. Kemudian ada profase, metafase, anafase, dan telefase. Maka pembelahan pada bakteri nggak ada konsep kayak gitu, dia pembelahan langsung gitu ya. Disebut pembelahan biner. Kemudian yang kedua, dinding sel mengandung peptidoglikan. Betul, ini ciri umum dari Eubacteria. Kalau Archaea pseudopeptidoglikan ya. Kemudian memiliki organel sel. Ya, jelas Eubacteria punya organel sel, diantaranya adalah ribosom. Yang dia nggak punya adalah organel bermembran gitu. Maka yang 4 juga benar teman-teman. Maka secara umum jawabannya error untuk soal ini. Kemudian selanjutnya keluar juga di tahun yang sama, senam PTN 2011, berdasarkan klasifikasi 5 dunia, ada 5 kingdom ya. Ada Monera ya, yang paling rendah kingdomnya bakteri ya. Bakteri termasuk Eubacteria dan Archaea ini. Ada 2 kelompok di sana, termasuk Cyanobacteria. Kemudian yang kedua ada Protista, kemudian ada Fungi ya. Kemudian ada Plantae, yang kelima yang paling tinggi adalah Animalia. Berdasarkan 5 sistem klasifikasi 5 kingdom, termasuk apakah organisme yang memiliki karakteristik uniseluler ya. Uniseluler itu bisa aja Monera ya, bisa aja Protista, dan sebagian kelompok fungi yang sifatnya uniseluler. Adapun Plantae dan Animalia semuanya pasti multiseluler gitu ya. Kemudian heterotrof. Nah, heterotrof ini cuman kelompok Animalia aja ya. Dan sebagian kelompok Protista. Itu rinciannya ada namanya Protista mirip hewan, protozoa ya. Protozoa. Selain protozoa yaitu ada alga di sana ya. Dan Protista mirip jamur. Secara umum itu bersifat heterotrof juga. Ini juga heterotrof. Selain itu dia autotrof ya secara umum. Kemudian ada kata kunci tanpa membran inti dan tanpa organel sel gitu ya. Tanpa membran inti maka ini mencakup hanya Monera aja ya. Maka jawabannya B, Monera ya. Fungi, Protista, Plantae, dan Animalia itu masuk eukariot ya, maka dia punya membran inti. Adapun kata tanpa organel sel ini kurang tepat pernyataannya, karena sebenarnya prokariot itu juga punya organel punya organel sel, diantaranya ribosom gitu,
Yang dia nggak punya adalah organel tidak bermembran gitu. Maka bisa juga mungkin sebenarnya analisisnya soal yang tadi ini ya, karena mungkin pembuat soalnya sama itu, maka menurut mereka tanpa organel sel ini adalah ciri dari prokariot ya. Maka kita bisa jawab tadi ini artinya menurut mereka salah, ini kita perbaiki ya. Ini artinya mereka jawab A. Kuncinya mereka A. Meskipun kalau secara teori teman-teman, organel sel ini ada pada ada pada bakteri gitu ya. Contohnya ribosom gitu. Ya kita revisi aja, kita ikuti aja yang pembuat soalnya ya. Maka yang untuk nomor ini tadi ya, soal ini kita jawabnya B gitu ya. Monera. Kemudian yang terakhir, sel prokariot yang memiliki bagian berikut ya, kecuali apa? Ini ada kata kecuali lagi pada prokariot. Dinding sel yang mengandung polisakarida. Betul ya? Dia tadi berupa peptidoglikan. Ada karbohidratnya, ada glikannya. Peptidoglikan. Nah, ini ada glikannya, ada polisakaridanya. Kemudian ribosom yang tersebar di sitoplasma, maka ini juga secara umum benar. Flagel untuk bergerak ya tadi udah kita lihat. Membran plasma ya mereka pasti punya untuk lalu lintas zat. Mitokondria mereka nggak punya karena ini organel bermembran. Mereka nggak punya. Maka jawabannya ini adalah error ya. Ya demikian teman-teman pembahasan untuk segmen hari ini ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.